Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat belajar. Nah, kali ini Ibu Guru akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 6, Cita-citaku, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2, yaitu mengidentifikasi dan menyanyikan lagu dengan tanda tempo dan tinggi rendah nada dengan benar. Berikutnya adalah muatan IPA KD 3.2 dan 4.2, yaitu membuat kesimpulan tentang daur hidup makhluk hidup yang berbeda dengan tepat. Dan selanjutnya yaitu bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6, yaitu mengidentifikasi ciri-ciri puisi yang berkaitan dengan akhir baris pada bait dengan benar. Nah, Nana, pertama-tama coba perhatikan gambar berikut. Nah, Siti bercita-cita menjadi seorang peneliti tumbuhan dan hewan. Ia suka sekali mempelajari pengetahuan tentang tumbuhan dan hewan. Banyak buku tentang hewan dan tumbuhan yang dibacanya. Pengetahuan itu digunakan Siti sebagai bekal untuk merawat hewan peliharaannya dan tumbuhan yang ditanamnya. Nah, Siti memelihara beberapa ekor kelinci di rumahnya. Kelinci-kelinci itu bermain bebas di belakang rumah Siti yang asri. Ada beberapa pohon tumbuh di halaman belakangnya. Pohon yang rindang menjadikan udara sejuk. Siti senang menghabiskan waktunya di sana untuk menyiram tanaman dan memberi makanan kelincinya. Nah, di kebun Siti banyak ada kupu-kupu yang hinggap pada bunga. Apakah kalian masih ingat tentang lagu yang berjudul Kupu-kupu yang Lucu? Nah, kalian pasti masih ingat dengan lagu-lagu tersebut. Karena lagu-lagu tersebut sangat mudah untuk dinyanyikan. Anak-anak, untuk menyanyikan sebuah lagu, kalian harus menyanyikannya dengan tempo yang benar. Untuk menyanyikan lagu Kupu-kupu yang Lucu, kalian harus menggunakan tempo yang lambat. Sedangkan untuk menyanyikan lagu Tik-tik bunyi hujan, kalian harus menyanyikannya dengan tempo sedang. Ada lagu yang dinyanyikan dengan lambat, ada juga lagu yang dinyanyikan dengan cepat. Cepat dan lambatnya lagu dinyanyikan disebut tempo lagu. Ada tanda atau istilah untuk menunjukkan tempo lagu. Nah, berikut ada beberapa istilah tanda tempo sebagai berikut, yaitu largo, lambat sekali, lento, lebih lambat, adagio, lambat, andante, sedang, moderato, sedang agak cepat, allegro, cepat, vivace, lebih cepat, presto, cepat sekali. Nah, anak-anak, untuk bisa menjadi penyanyi yang hebat, kita harus menguasai cara bernyanyi dengan baik. Untuk itu, kita perlu mempelajari banyak hal tentang teknik menyanyi. Salah satunya adalah ketukan untuk menentukan tempo. Ketukan adalah lamanya suatu nada dinyanyikan atau dibunyikan. Untuk menghitung nilai ketukan sebuah nada digunakan satuan ketukan. Dengan mengetahui ketukan suatu nada, kita dapat menentukan lamanya nada tersebut, dibunyikan ataupun dinyanyikan. Nah, sekarang perhatikan melodi berikut. Terdapat beberapa not angka. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Sol, si, do, re, re. Nah, pada melodi tersebut, nada sol memiliki nilai 4 ketukan. Itu artinya dinyanyikan atau dibunyikan selama 4 ketukan. Nada si memiliki nilai 3 ketukan. Dinyanyikan atau dibunyikan selama 3 ketukan. Nada do memiliki nilai 1 ketukan. Dinyanyikan atau dibunyikan selama 1 ketukan. Nada re memiliki nilai 2 ketuk. Dinyanyikan atau dibunyikan selama 2 ketukan. Selain itu, bunyi yang panjang dapat dipantau dengan lambang legatura. Gambarnya berupa garis lengkung ke bawah. Nah, anak-anak, selain itu juga tempo lagu digunakan untuk membantu penyanyi dalam menyanyikan sebuah lagu. Tempo lagu juga digunakan pemusik untuk mengiringi lagu tersebut. Salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi musik adalah biola. Adakah di antara kalian yang ingin menjadi pemain biola? Nah, berikutnya mari kita membaca puisi tentang cita-citaku menjadi seorang pemain biola.
Cita-citaku, ciptaan Angelica. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkahku jalani, semua cobaan kulewati, untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Semua akan kuperjuangkan. Nah, anak-anak perhatikan dari setiap baris yang terdapat pada puisi cita-citaku. Dari setiap barisnya menghasilkan akhir bunyi vokal yang berbeda. Nah, anak-anak, kesamaan dari bunyi akhir vokal pada baris puisi itu disebut dengan rima. Kita sudah mempelajari arti dari rima pada pembelajaran pertama. Ya, rima adalah bunyi vokal pada akhir baris-baris puisi. Nah, terdapat beberapa jenis rima, yaitu yang pertama adalah rima A, B, AB, atau bisa disebut dengan rima silang. Puisi berima silang berarti dalam bait puisi memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris ketiga dan baris kedua dengan baris keempat. Persamaan bunyi rima tersebut terjadi secara selang-seling. Rima jenis ini biasanya terdapat pada puisi lama seperti pantun. Pantun adalah sebuah bentuk puisi yang terdiri atas 4 baris dengan rima akhir A, B, AB. Setiap baris terdiri atas 4 atau 5 kata. Yang kedua adalah rima A, B, B, A atau bisa disebut dengan rima peluk. Bait puisi yang berrima peluk memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris keempat dan baris kedua dengan baris ketiga. Nah, kalian bisa lihat contoh dari penggalan puisi berikut ini. Dia memiliki rima A, B, B, A. Jadi terdapat kesamaan akhir bunyi vokal pada baris pertama dan keempat, kemudian baris kedua dan ketiga. Jenis rima berikutnya adalah AABB atau bisa disebut dengan rima pasangan. Bait puisi yang berrima pasangan biasanya memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris kedua dan baris ketiga dengan baris keempat. Kalian bisa perhatikan dari contohnya ya. Jadi ada persamaan akhir bunyi vokal pada baris pertama dan kedua, kemudian yang ketiga dan keempat. Jenis rima yang terakhir adalah rima A atau bisa disebut dengan rima terus. Puisi yang berrima terus memiliki persamaan bunyi di semua barisnya, mulai dari baris pertama, kedua, ketiga, hingga baris terakhir. Kalian perhatikan contoh penggalan puisi berikut. Jadi di setiap akhir baris puisinya, bunyi vokalnya sama ya. Nah, nanti kalian di rumah bisa mempraktekkan cara membuat puisi dengan rima yang berbeda-beda. Kalian bisa membuat puisi tentang cita-cita atau tentang seekor kupu-kupu yang indah. Nah, pada pembelajaran pertama, kita sudah mengetahui daur hidup hewan peliharaan seperti ayam, kelinci, dan kucing. Kupu-kupu memiliki daur hidup yang berbeda dengan daur hidup hewan-hewan tersebut. Kupu-kupu mengalami proses perubahan untuk selama daur hidupnya. Nah, masih ingat kan proses perubahan bentuk tersebut dinamakan apa? Ya, itu dinamakan dengan metamorfosis. Nah, sekarang mari kita pelajari mengenai tahap-tahap pada metamorfosis kupu-kupu. Pertama-tama, kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Kemudian kupu-kupu bertelur. Setelah beberapa lama, telur menetas mengeluarkan larva atau ulat. Kemudian larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu. Nah, daur hidup ini akan terus terjadi berulang-ulang ya anak-anak. Nah anak-anak, mengapa proses metamorfosis pada kupu-kupu disebut sebagai metamorfosis sempurna? Ya, jadi hewan yang pada tahap siklus hidupnya mengalami tahap pupa disebut dengan metamorfosis sempurna. Contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu katak, lalat, nyamuk, dan lebah. Sedangkan metamorfosis yang tidak mengalami tahap pupa seperti belalang disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Nah, sekarang mari kita pelajari tentang tahap metamorfosis pada belalang. Pertama-tama, belalang dewasa siap bertelur. Nah, setelah bertelur, telur belalang menetas menjadi nimfa, yaitu belalang kecil yang tidak bersayap.
Kemudian belalang berubah menjadi nimfa bersayap atau bisa disebut dengan imago. Contoh hewan lainnya yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu kecoa, capung, dan kepik. Daur hidup kupu-kupu mengalami perubahan di setiap tahapannya. Sementara itu, tidak semua tahap dalam daur hidup belalang mengalami perubahan. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Sebaliknya, belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Wah, anak-anak, banyak sekali yang kalian pelajari hari ini ya. Kita sudah belajar tentang tempo, kemudian jenis rima pada puisi, dan kemudian siklus hidup pada serangga, yaitu berupa metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, akhirnya kita berada pada akhir pembelajaran hari ini. Kalian bisa melatih pemahaman kalian dengan mengerjakan soal latihan berikut. Silahkan kerjakan di buku latihan kalian ya anak-anak. Dan sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.